Dan kemudian dalam Instagram story yang sama, dia juga taruhin bendera Indonesia. Lalu dia mengatakan, Melvin, kok aku dengar dapat 20% dari saham Davena. Kapan-kapan kita dapat perjanjian seperti itu? Rekam aja. Dia mengakui bahwa betul dia sudah mentandatangani. Hello everyone, I'm Mr. Kim and welcome back to my YouTube channel. Guys, yang lagi nonton, gimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya, lagi dalam kondisi enggak baik-baik aja? Apapun yang terjadi, kalian boleh menyerah ya guys. Ayolah semangat, fighting! By the way, dalam video kali ini, aku akan menyajikan rangkuman informasi yang lagi ramai banget diperbincangkan di kalangan netizen Indonesia. Dan langsung aja guys, kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama, kita bakal bahas tentang Noaimi yang dituding menghina lagu Indonesia Raya. Wait, kenapa dia bisa dituduhkan seperti itu? Apa alasannya? Yuk, mari kita cari tahu bareng-bareng. Untuk pertama, mungkin kita kenalan dulu ya dengan Noaimi. Siapa sih sebenarnya dia? Nah guys, berdasarkan informasi yang aku dapatkan, Noaimi itu adalah seorang konten kreator ataupun selebgram asal Bahrain. Dan dia sudah punya followers yang waduh banyak banget nih, 688.000 lebih. Tapi dengan followers banyak itu, sayangnya dia agak kurang bijak nih guys. Karena seperti yang sudah kita bahas tadi, belum lama ini dia dituding seperti menghina lagu Indonesia Raya. Kenapa bisa muncul tudingan seperti itu? Nah, hal itu dikarenakan bagaimana video yang diunggah di akun Instagramnya. Dan videonya seperti ini dapat kalian lihat sendiri ya guys. As you can see, dan kalian juga dapat dengarkan ya, di sini dia menggunakan back sound dengan menggunakan lagu Indonesia Raya. Yang mana lagu ini merupakan lagu yang memiliki makna yang dalam bagi Indonesia. FYI, lagu Indonesia sendiri merupakan lagu kebangsaan Republik Indonesia yang pertama kali diperdengarkan pada Kongres Pemuda II di Batavia pada tanggal 28 Oktober 1928, yang juga diketahui merupakan momen di mana Sumpah Pemuda diikrarkan. Lagu ini diciptakan oleh W.R. Supratman yang merupakan seorang komponis dan wartawan. Lirik dan melodi lagu ini dirancang untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan persatuan di kalangan rakyat Indonesia yang saat itu masih berada di bawah penjajahan Belanda. Sejak pertama kali diperdengarkan, lagu Indonesia Raya segera menjadi simbol perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia Raya resmi ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia melalui peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1958. Sejak itulah lagu ini selalu dikumandangkan dalam berbagai upacara kenegaraan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas nasional Indonesia. Seperti yang sudah sempat kita singgung tadi, lagu Indonesia Raya memiliki makna yang sangat mendalam sebagai simbol semangat kebangsaan, persatuan, dan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Setiap bait dari lirik lagu Indonesia Raya menggambarkan tentang rasa bangga dikarenakan telah memiliki tanah air Indonesia sepenuhnya. Selain itu, makna pada stanza pertama lagu Indonesia Raya yaitu tentang rasa persatuan dan kesatuan bangsa, sekaligus menekankan pada seluruh rakyat bahwa Indonesia telah merdeka. Kemudian, stanza kedua lagu Indonesia Raya maknanya adalah tentang harapan bagi Indonesia supaya alamnya subur dan rakyatnya hidup makmur. Sementara itu, bagian stanza ketiga maknanya adalah mengenai harapan pada rakyat agar sama-sama saling menjaga tanah air supaya tetap bisa mempertahankan kemerdekaan dari segala aspek. Jadi seperti itulah bagaimana makna lagu Indonesia Raya bagi Indonesia. So, dengan melihat bagaimana postingan dari sang selebgram Bahrain ini, gak sedikit dari netizen yang berkomentar bahwa hal ini jelas merujuk kepada penghinaan dan bahkan pelecehan terhadap lagu Indonesia Raya. Hal itu dikarenakan dia menggunakan background Indonesia Raya dalam video yang ditujukan untuk mengejek Indonesia. Seperti yang dapat kalian lihat, dia di sini menunjukkan bagaimana skor dari pertandingan antara Indonesia versus China, yang mana skornya adalah 2-0. But perlu dicatat, ini tuh bukan skor final ya guys, skor akhirnya itu adalah 2-1. Dan guys, tidak hanya menyinggung tentang kekalahan Indonesia dari China saja, namun dia di sini juga menyinggung tentang 90+6. Aku sih yakin banget ya kalian sudah pasti tahu tentang apa maksud dari 90+6. Maaf ya guys, bukan bermaksud gimana-gimana, tapi dengan dia yang berekspresi seperti ini, terus dengan bagaimana penempatan angka 90+6, jatuhnya dia itu terkesan seperti mocking atau kayak ngejek tentang bagaimana netizen Indonesia yang seperti memprotes tentang bagaimana keputusan wasit yang tak kunjung meniupkan peluit. Padahal sudah 6 menit berlalu hingga akhirnya Bahrain mencetak gol pada menit ke-99. Dan gak cuma itu saja, akun Bahrain seperti yang kalian lihat menuliskan bahwa gol kedua yang diciptakan dalam pertandingan itu adalah di menit ke-90+6.
Padahal bukan itu ya guys, realitanya golnya tidak diciptakan pada menit ke-96, melainkan pada menit ke-99. Well, jadi udah jelas ya guys, dikarenakan bagaimana tujuan dari pembuatan video itulah, konten dari selebgram Bahrain ini menuai kecaman. Dan gak sedikit yang menuding bahwa hal itu merujuk kepada penghinaan. Kemudian untuk sang selebgram juga mengunggah di Instagram story di mana dia menunjukkan isi DM dari seorang netizen yang mengatakan seperti ini guys. Ini translate-nya ya. Jadi di sini ada yang nge-DM kayak gini guys. Mereka memprovokasi orang yang salah. Terus sang selebgram jawab nih. Tepatnya mereka nggak tahu bahwa saya adalah orang yang paling provokatif di dunia. Waduh. Maaf banget nih. Kok terkesan bangga banget ya jadi orang yang provokatif. Dan kemudian dalam Instagram story yang sama, dia juga taruhin bendera Indonesia. Lalu dia mengatakan, seperti itu guys. Kalian dapat baca sendirilah ya. So, gimana nih pendapat kalian atas hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. By the way guys, di sini aku tuh udah dapetin informasi terbaru soal protes yang sempat dilayangkan oleh PSSI. Nah mungkin buat teman-teman yang belum tahu nih, sebelumnya PSSI mengirimkan surat kepada AFC dan juga FIFA perihal protes keras terhadap kinerja wasit di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Wasit yang bertugas di pertandingan itu bernama Ahmed Alkab asal Oman. PSSI sendiri kesal dengan sang wasit yang dinilai lebih menguntungkan tuan rumah. Salah satunya adalah ketika Bahrain berhasil mencetak gol lewat Mohamed Mahrun pada menit ke-90 plus 9. Padahal jalannya pertandingan hanya sampai menit ke-90 plus 6. Dan akhirnya Timnas Indonesia gagal nih guys meraih kemenangan atas Bahrain. Kedua negara itu bermain imbang dengan skor 2-2. Tidak hanya itu saja, PSSI juga menanyakan kepada AFC dan juga FIFA perihal penugasan wasit Ahmed Alkab. Pasalnya, Oman dan Bahrain tergabung ke dalam satu federasi Asia Barat bernama WAFF. Seharusnya duel Timnas Indonesia versus Bahrain dipimpin oleh wasit dari federasi yang berbeda. Dan guys, apa yang sudah dikeluhkan oleh PSSI sudah dijawab oleh AFC. Seperti yang dilansir dari bolasport.com, Sumarji mengatakan, saya sudah menerima surat balasan dari AFC pukul 12 yang tadi. Jawabannya normatif saja. Sumarji sendiri tampak kesal nih guys dengan bagaimana balasan surat AFC. Dia pun tidak mau berbicara panjang lebar perihal bagaimana isi surat tersebut. Kemudian Sumarji buka suara nih guys saat beliau dihubungi oleh CNN Indonesia TV. Kala itu dia mengatakan bahwa AFC menolak surat yang dikirimkan oleh PSSI. Lebih lanjut, beliau mengatakan AFC menyatakan protes tidak diterima dan untuk lebih jelasnya kami diminta kirim surat ke FIFA. Kata Sumarji, PSSI juga sudah melaporkan surat itu kepada FIFA dan FIFA meminta agar permasalahan ini bisa diselesaikan di internalnya AFC. Lebih lanjut, beliau mengatakan jawabannya kami diminta mengirim surat ke AFC. Ini agak aneh. Dan berdasarkan penjelasan dari AFC, Sumarji menyatakan bahwa hasil pertandingan Timnas Indonesia versus Bahrain nggak akan berubah. Timnas Indonesia itu hanya mendapatkan 1 poin dari pertandingan tersebut. Dan gimanakah pendapat kalian akan hal yang satu ini? Entar komennya guys di kolom komentar. Lanjut ke informasi berikutnya, kita bakal bahas tentang isu Dr. Richard dapetin saham Davina sebesar 20%. 20% lumayan sih. Lantas kenapa nih? Kenapa bisa muncul isu seperti ini? Dan apakah benar seperti itu? Jadi guys, usai huru hara yang kemarin nih, muncul sebuah dugaan bahwa Dr. Richard Lee menerima saham sebesar 20%. Dan gak berselang lama usai isu ini muncul, Dr. Richard memberikan klarifikasi bahwa itu adalah hoax. Kemudian di postingannya nih, dia mengatakan seperti ini guys. Tolong jangan fitnah, kita pakai data aja ya, jangan pakai opini. Saya tahu Doktip lagi banyak disayang. Tujuan saya juga mengedukasi masyarakat kok. Tolong lebih edukasi aja ya kak, jangan main opini. Dan guys, di tengah isu ini muncullah Nikita Mirzani yang mengatakan bahwa isu itu benar. Dia lebih lanjut mengatakan bahwa isu tersebut justru muncul dikarenakan owner Davina Skincare sendiri. Dalam sebuah kesempatan, ia mengatakan, Owner Davina itu. Kan ownernya sendiri yang ngomong ke orang-orang. Lu minta 20% itu sebelum podcast lu tayang sama dia. Capek banget jadi Richard Lee, capek. Bohong melulu. Teruntuk Doktif alias dokter detektif, dengerin. Saya mendukung penuh Doktif untuk memberantas mafia skincare. Ya, sampai ke daerah-daerah tuh sekalian ya. Sama si Deviana itu udah salah bukannya bebenah, malah makin songong ya. Dia kerja sama tuh sama si Richard itu yang udah bukan jadi dokter lagi. Dikasih saham dia 20%. Lu jangan gak ngaku ya Richard ya. Si ownernya sendiri yang ngomong kemana-mana. Kalau lu dikasih 20%, lu gak usah pakai babi bube, kebanyakan bohong lu ya.
Beratas dok. Alright, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Nikita Mirzani. Dan terbaru, Dr. Richard Lee menyampaikan klarifikasi lagi nih guys, perihal isu yang beredar. Dalam postingan itu, beliau juga tidak hanya membahas tentang isu saham 20%, namun juga membahas tentang berbagai desas-desus. Salah satunya adalah tentang beliau yang tidak terdaftar dalam Konsil Kedokteran Indonesia. Dalam klarifikasinya, Dr. Richard Lee membantah tuduhan tersebut dan memberikan bukti konkret terkait statusnya sebagai dokter yang terdaftar di Indonesia. As you can see, beliau di sini membagikan screenshot dari pencarian namanya dalam database Konsil Kedokteran Indonesia. Dan jika kita perhatikan bagaimana tangkap layarnya, di sini untuk nama Dr. Richard Lee terdaftar sebagai seorang dokter yang merupakan alumni Universitas Sriwijaya Palembang dengan tanggal penetapan pada tanggal 11 Februari 2020. Kemudian untuk masalah saham, dia membagikan screenshot percakapannya dengan owner Daviana Skincare. Dalam percakapannya itu, Dr. Richard Lee bertanya kepada Melvina mengenai kabar yang menyebutkan bahwa dirinya mendapatkan saham 20% dari Daviana. Pesan tersebut berbunyikan seperti ini. Melvin, kok aku dengar dapat 20% dari saham Daviana? Kapan-kapan kita dapat perjanjian seperti itu? Kemudian, Melvina selaku owner dari Daviana Skincare membalas pesan itu dengan mengatakan, Dok, maaf banget, aku nggak enak dengan dokter dengan keadaan seperti ini. Aku nggak ada ngomong apa-apa dan nggak tahu dari mana asal 20% ini. Maaf, niatku minta bantu dokter meluruskan, tapi dokter kebawa-bawa masalah aku. Menanggapi hal ini, Dr. Richard Lee menegaskan kembali, kredibilitas aku dipertaruhkan di sini. Aku tambahin, kamu pure nggak dapat apapun. Dalam postingan yang sama, Dr. Richard juga menunjukkan hasil laboratorium dari retinal yang tampaknya terkait dengan beberapa informasi yang sempat beredar sebelumnya. Namun, beliau menekankan nih guys bahwa langkah-langkah tersebut hanya bertujuan untuk memberikan data yang jelas dan tidak berniat untuk menambah keributan. Dengan memberikan beberapa bukti-bukti terkait statusnya sebagai dokter yang terdaftar dan juga memberikan bagaimana screenshot percakapannya bersama dengan owner Daviana yaitu Melvina, Dr. Richard Lee berharap dapat meluruskan semua tuduhan yang dianggap tidak berdasar. Alright, jadi seperti itulah bagaimana penjelasan dari Dr. Richard Lee. Intinya adalah di sini beliau itu udah membantah ya guys tentang isu bahwa dirinya mendapatkan saham dari Daviana sebesar 20%. Dan selain itu dia juga menegaskan dirinya nggak mendapatkan keuntungan apapun dari Daviana. Dan video yang kemarin yang sudah kita bahas dalam yang ini, itu katanya murni hanya memberikan opini berdasarkan keilmuan tentang pemeriksaan lab retinal. Namun nih teman-teman, gak berselang lama setelah Dr. Richard Lee speak up, Nikita Mirzani kembali memberikan tanggapan. Di Instagram story-nya, Nikita Mirzani mengatakan seperti ini guys. Cukuplah pada bohong. Kalian kalau menggila, berdoa aja lah. Jelas-jelas udah tanda tangan. Kayak mana sih? Netizen jangan dipermainkan terus, kasihan loh. Ampun deh sama dua manusia ini. Kemudian, dalam sebuah kesempatan, Nikita Mirzani menjawab salah satu komentar dari netizen yang memintanya untuk kembali membahas soal masalah 20% saham ini. Kala itu, Nikita Mirzani mengatakan seperti ini guys. Bahas si Suka alias Tuti. Udah capek bahas dia tuh. Jadi guys, masalah gue kasih tahu ya. Jadi guys, masalah 20% saham yang diminta oleh si Soneo alias Richard Lee itu real, nyata adanya. Kenapa gue bisa ngomong begini? Karena waktu ke rumah Sela, gue semobil sama Dokter Oki. Terus Dokter Oki video call si Richard, si Suneo. Suneo mengakui dengan jelas, bahkan gue ada suara rekamannya karena gue nggak mau nanti dia puter-puter balikin fakta. Gue rekam aja. Dia mengakui bahwa betul dia sudah mentandatangani kontrak di sore hari. Orang-orang seperti Abu dan itu, seperti mereka sangat butuh kepercayaan umat. Mereka pasti takut Jadi nggak usah membela diri lagi. Well. Alright, jadi seperti itulah bagaimana statement dari Nikita Mirzani. Intinya adalah di sini dia mengatakan dirinya punya sebuah rekaman yang menjadi bukti bahwa statement yang dikeluarkannya tidaklah salah. Lantas, siapakah yang benar dan juga siapa yang salah? Untuk sekarang lebih baik kita simak saja dan tidak membuat kesimpulan. Di sisi lain, salah satu video dari Dokter Detektif itu lagi rame banget nih guys diperbincangkan oleh kalangan netizen. Hal itu dikarenakan menyangkut tentang sebuah drama baru yang mungkin akan membuat netizen ataupun publik menjadi gempar. Jadi pada kali itu, Dokter mengatakan seperti ini guys. Oke, sekarang Doktif mau buka drama terbaru ya. Ini misalnya, ini ya lihat ya, ini adalah tumpukan kertas lab dari Nigeria.
Lihat ya, nanti akan dokter bukain ini semua kalau kondisinya sudah reda. Ya, hasil lab dari Nigeria guys, gitu. Ternyata bukan guys, dokter bohong, bukan dari Nigeria. Tapi ini adalah naskah film Doraemon yang terbaru. Ketahuan, naskah Doraemon terbaru. Jadi ceritanya nanti berubah guys. Soalnya castingnya udah mau tutup, pemainnya udah ketemu semua guys. Udah ada dari yang Nobita, Doraemon, dokter mau jadi Doraemon. Boleh nggak guys, dokter jadi Doraemon. Nobita udah ada, Shizuka udah ada, Giant udah ada, Jaiko udah ada, Suneo mah. Kalau di sini lakonnya Suneo. Jadi lakonnya bukan Doraemon guys, lakonnya Suneo ya. Suneo lagi bikin drama guys ya, lagi bikin drama, nyuruh Shizuka untuk yuk kita pura-pura nih WA-WA-an bilangin kalau Suneo itu nggak dapat saham. Terus habis gitu kita posting seolah-olah Suneo itu nggak dapat apa-apa dari Shizuka gitu. Yuk supaya nama Suneo jadi baik gitu ya. Terus Shizukanya karena takut kan, Shizukanya bilang gini, ya udah kalau gitu mah Suneo, ya udah kita buat ya drama baru lagi nih. Kita chatting-chattingan seolah-olah kayak aku minta maaf ya, itu bukan omongan aku kok gitu. Itu sebenarnya saham-sahaman tuh nggak ada, itu mah omongannya netizen aja. Ketahuan lagi. Ingat ya, ingat omongan dokter. Semakin kamu tutupin, semakin terbuka aib kalian. Pidana loh, pidana itu di depan mata. Seremnya kalau dokter mah keburu mau minta tobat aja deh. Tobat, minta maaf sama masyarakat, minta maaf sama dokter, tobat. Sebelum kamu, Suneo dan Shizuka atau Jaiko kena pidana. Buktinya udah lengkap guys, udah lengkap. Tinggal tega nggak ya dokter ajuin ke pidana? Dokter mau pikir-pikir dulu ya, dokter mau sholat istiqoroh dulu karena dramanya kayaknya semakin seru guys, dramanya semakin seru. Nanti kalau misalnya ketahuan ada voice note, ada masalah saham lah, masalah tipu menipu yang lain, masalah overclaim, masalah penipuan publik. Aduh masyarakat kasihan, dokter tambah pusing, yang mana yang mau dipercaya, ya kan? Dah sekarang dokter ingatin terakhir kali buat kalian, jangan main drama. Semakin kalian makin drama, main drama, dokter tunjukin satu persatu aib kalian. Ya, yuk stop. Jangan bodohi publik terus-menerus dengan sandiwara kalian. Oke? Salam cerdas dan produktif guys. Dokter Detektif, bye. Jadi seperti itulah bagaimana statement dari Dokter. Dan jujur aku juga kaget banget ya. Jadi gak heran sih kenapa hal ini nantinya akan membuat publik menjadi gempar banget. By the way, satu hal yang dapat aku lihat adalah yang memicu masalah itu terjadi adalah dikarenakan bagaimana mereka yang sudah membangunkan singa yang tidur. Adapun untuk singa yang tidur dimasukkan di sini adalah Doktip sendiri guys. Aku kan ngikutin banget ya tentang Doktip. Udah beberapa video yang udah aku bahas. Jadi aku paham banget nih guys dengan bagaimana pola-pola ataupun bagaimana motif dari beliau di sini. Sebenarnya kalau aku lihat ya, Doktip itu nggak muluk-muluk sih guys. Mereka itu pengen supaya brand-brand ini kayak berbenah diri, nggak melakukan overclaim, nggak menjual produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan yang akan membahayakan konsumen, misalnya kayak hidroquinone dan sebagainya. Itu doang sih motif beliau, nggak lebih kok guys. Namun nih sayangnya beberapa owner seperti kayak ngeyel dan bahkan ada beberapa dari mereka yang seperti nantangin Doktip. Dan sekarang as you can see dalam video tadi Doktip mengatakan dia sudah pegang bukti-buktinya nih guys. Tinggal gimana nih ke depannya. Dan guys, bagaimana pendapat kalian akan hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway, cukup sekian untuk hari ini. I'm Sulky pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada salah informasi, mohon koreksinya. Sampai jumpa ya semuanya. Goodbye.